Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah yang selalu setia menunggu. Afwan telat, gak lama ya, cuma sejam. Kita alhamdulillah berjumpa kembali. Tema yang kita angkat sekarang adalah pentingnya adab. Adab boleh dikatakan manifestasinya adalah akhlak. Adab harus lebih diprioritaskan daripada ilmu. Karena sebenarnya ilmu dipelajari untuk memiliki adab yang baik. Saking pentingnya adab sampai para ulama menjelaskan pentingnya adab dengan berbagai macam cara pengungkapan. Seperti Hubayib Al-Jallab, seorang ulama murid Abdullah bin Mubarak. Sa'altu bin Mubarak, ma khairu ma utiyal insan. Aku bertanya kepada Ibnu Mubarak, apakah sebaik-baik perkara yang diberikan kepada manusia oleh Allah Azza wa Jalla? Dia menjawab, gharizatu akal. Gharizah akal. Akal ini alat untuk memahami. Sebab Allah menyatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Jadi hati itu alat untuk memahami, dan hati adalah sinonim dari akal. Sebagaimana penjelasan para ulama, di antara Mujahid, Qatadah, yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan ayat inna fi dzalika la dzikra liman lahu qalbun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada peringatan bagi orang yang memiliki hati. Kata Mujahid dan Qatadah, ai aqlut. Yang dimaksud hati di sini adalah akal. Dan itu alat untuk memahami ilmu yang ada dalam diri kita. Makanya pemberian terbaik yang Allah berikan kepada manusia adalah akal. Dengan akal itu mereka mampu memahami segala sesuatu. Fa illam yakun, kalau nggak punya akal, maknanya dia tidak memahami ilmu. Maka dijawab husnu adab. Yang paling baik, yang kedua adalah adab yang baik. Nggak apa-apa, nggak berilmu asal adabnya bagus. Akhlaknya menyenangkan. Tingkah lakunya tidak menyakiti orang. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya adab dalam pandangan para ulama. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, man ahabba ayyaftahallahu al-qalbah aw ayyunawwirahu fa'alaihi bil khulwah wa qillatil akal wa tarki mukhalafatis sufaha wa biqaddi ahli al-ilmi alladhina laysa ma'ahum insafun wala adab. Kata Imam Syafi'i,
Siapa orang yang ingin hatinya dibukakan oleh Allah atau ingin diterangi oleh Allah? Hendaklah pertama dia berkhulwah. Berkhulwah menyendiri untuk ibadah. Kedua, wakilatil akal. Sedikit makan. Jangan rewok, RW 06. Jangan rakus kepada makanan. Terus yang ketiga, tidak bergaul dengan orang-orang bodoh. Karena akan kebawa bodoh tuh. Selain menjengkelkan. Dan keempat, membenci ahli ilmu. Oh, kok ahli ilmu dibenci? Ahli ilmu yang tidak insaf, tidak memiliki adab. Tidak insaf itu tidak objektif. Tidak beradab itu tidak mengaplikasikan ilmunya dalam bentuk akhlak yang mulia. Nyebelin. Ilmu tinggi, tingkah lakunya pika sebelit. Boleh dibenci? Ya, Imam Syafi'i menyatakan bencilah orang itu. Dan itu penyebab diteranginya hati manusia. Dan itu masuk ke dalam kategori al-bughdu fillah. Benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah itu sekuat-kuat tali iman. Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Iman, tali iman yang paling kuat cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, membenci karena Allah adalah membenci termasuk membenci orang-orang yang Allah benci. Salah satu yang Allah benci, orang berilmu tapi tidak beramal. Sehingga adabnya pika sebelit. Makanya ketika menafsirkan al-maghdubi alaihim surah Al-Fatihah, Umar menyatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ. Adapun orang yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah adalah mereka yang berilmu tapi tidak diamalkan. Kalau mereka dibenci, maka kita pun membencinya. Itu benci karena Allah dan membenci karena Allah ibadah. Dan kata Imam Syafi'i itu termasuk penyebab dibukakannya hati kita, diteranginya hati kita. Berkata Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-huda, yani al-adab, kama yata'allamuna al-ilm. Dulu para sahabat mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Sampai berkata Al-Hasan, inna ar-rajula la yakhruju fi adabi nafsihi as-sanatain thumma as-sanatain. Sampai kata Al-Hasan, ada orang di kalangan para sahabat atau para tabi'in keluar hanya untuk belajar adab 2 tahun ditambah 2 tahun lagi sebelum belajar ilmu. Berkata Hubayyib bin Ash-Shahid kepada anaknya, ya bunayya, ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna dhalika ahabbu ilayya min katsiri minal hadis. Wahai anakku, bersahabatlah engkau dengan para fuqaha dan para ulama. Belajarlah dari mereka, ambil adab mereka. Akhlak, tingkah laku, karakter mereka, adab mereka ambil untuk dimiliki. Karena itu lebih aku cintai daripada banyak menghafalkan hadis. Dengan adab tetap buruk. Di sini banyak yang sudah menjadi orang tua, punya anak, punya istri. Yang jomblo juga mungkin ada. Bahkan ada yang sudah punya menantu, bahkan cucu. Apa yang membuat kita bahagia dengan anak-anak kita?
Selain sehat, yang terpenting taat kepada Allah dan Rasul. Memelihara ibadah. Dan itu sumber kebahagiaan setiap kepala rumah tangga. Ketika menafsirkan ayat tentang doa seorang ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan kami, berikan kepada kami istri dan anak-anak yang qurrata a'yun. Makna qurrata a'yun, kebahagiaan, sumber kebahagiaan. Dalam bahasa Arab diungkapkan dengan penyejuk hati. Dalam bahasa kita, kalau orang bahagia diungkapkan dengan tiis jeli herang mata. Tiis jeli artinya dia nggak mendengar hal-hal yang buruk. Herang mata artinya dia tidak melihat hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahagia. Dalam bahasa Arab qurrata a'yun. Apa yang dimaksud menjadikan istri dan anak sebagai qurrata a'yun? Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ayat itu. Laisa syai'un aqarra ala nafsil mu'min min ayyara azwajahum wa auladahum muti'ina lillah. Tak ada sesuatu pun yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin. Tak ada yang lebih membahagiakan hati seorang mukmin dibanding melihat istrinya, anak-anaknya taat kepada Allah. Sebelum azan sudah di masjid tuh anak kita. Salat, seluruh salat ditataan. Fardu kalaku, sunnah kalampa. Masuk sebelum azan, tahiyatul masjid. Setelah beres azan, dia salat qabla. Belum qomat, dia berdoa atau membaca Quran. Lalu salat fardu. Selesai salat fardu, wirid. Terus berdoa. Terus ba'da, salat ba'da. Terus ambil mushaf. Terus baca Al-Quran. Taat kepada Allah. Setiap salat begitu. Apa kerjanya di rumah? Di rumah kalau nggak membuka buku, kitab, nulis, baca Quran. Kalau ada anak yang seperti itu dilihat oleh orang tuanya, gimana perasaan orang tua? Bahagia. Istrinya juga begitu. Jadi ketika kita berangkat ke masjid, istrinya sedang sholat sunat. Pulang dari masjid, padahal ba'da sholat fardu, kita wirid agak lama, berdoa agak lama, ba'da juga agak lama. Pulang ke rumah, istri masih sedang sholat. Mungkin sholat sunat. Atau sedang wirid, atau sedang baca Al-Quran. Senang gak suami kayak gitu? Senang. Memiliki istri yang sholihah itu lebih membahagiakan. Coba ikhwan, kalau ada istri sholihah seperti ini masih single, kasih tahu saya. Itulah sumber kebahagiaan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Hubayy bin Syahid kepada anaknya. Kalau kamu belajar adab kepada para ulama, terus bersahabat, berinteraksi, bergaul dengan para ulama, mengambil ilmu mereka, mengikuti adab mereka, jauh lebih aku sukai daripada kaum menghafalkan banyak riwayat hadis. Banyak hafalan, ilmu tinggi, Quran hafal, hadis ribuan hafal, tapi menyebalkan. Ketika datang waktu sholat masih kerek, harus diguyah-guyah. Ayo cepat. Kita sudah ke masjid, dia masih belum apa-apa. Sudah qomat, belum kelihatan juga tuh anak. Begitu beres sholat, kelihatan baru takbiratul ihram. Masbuk. Kesel nggak?
kesel. Jadi yang menyenangkan orang tua bukan tingginya ilmu anak, tapi ketaatan, kesolehan, kemuliaan akhlak. Makanya tadi Hubayb menyatakan kalau kamu bersahabat dengan para ulama, mengambil ilmu dari mereka, mengambil adab mereka, itu lebih aku sukai daripada kamu menghafalkan banyak riwayat hadis. Menghafalkan ayat, menghafalkan hadis ya bagus. Tapi jangan sampai bertolak belakang dengan kelakuan. Berkata ulama salaf lain kepada anaknya, ya bunayya, li an tata'allama baban minal adab ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilm. Wahai anakku, kalau kamu belajar satu bab tentang adab, itu lebih aku sukai daripada kamu belajar 70 bab tentang hal lain. Ini menunjukkan pentingnya adab dalam pandangan para ulama. Berkata Mukhalid bin Al-Husain kepada Abdullah bin Mubarak, nahnu ila kathiri minal adab ahwaju minna ila kathiri minal hadis. Siapa Mukhalid bin Al-Husain? Gurunya Abdullah Mubarak. Kalau muridnya Imam Abdullah bin Mubarak aja kayak gitu, apalagi gurunya. Ibnu Mubarak simbol atau ikon kemuliaan akhlak. Sampai ketika di saat itu ada orang yang membangga-banggakan akhlak orang Syiah. Ahlakahumullah. Ada orang Syiah, mungkin ayatullah, mungkin mullah, pokoknya ulamanya. Disebut akhlaknya baik. Sodorkan aja akhlak Abdullah bin Mubarak, maka kemuliaan akhlak mereka nggak ada apa-apanya dibanding Abdullah bin Mubarak. Menjadi ikon kemuliaan akhlak. Salah satu gurunya Mukhalid bin Al-Husain. Dia berkata ketika menasihati Abdullah bin Mubarak, nahnu ila kathiri minal adab ahwaj minna ila kathiri minal hadis. Kita lebih membutuhkan banyak belajar adab daripada banyak belajar hadis. Salah satu penyebabnya adalah belajar ilmu baik ayat, hadis itu untuk diaplikasikan. Aplikasi dari ilmu itu, pengamalan dari ilmu itu, perwujudan dari ilmu itu, itulah akhlak. Itulah adab. Ada orang yang bertanya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i, kata seseorang kepada Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimanakah minatmu kepada adab? Sebesar apa minatmu mempelajari adab dan mengaplikasikannya? Dia menjawab, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fata'udu a'dha'i anna laha asma'an fatana'ama bih. Aku mendengar setiap huruf dari pelajaran adab. Terus kembalilah setiap apa yang aku dengar itu kepada seluruh bagian tubuhku, anggota badanku, dan seolah-olah seluruh bagian tubuhku ikut mendengar setiap huruf dari pelajaran adab, lalu mereka merasakan kenikmatan dengan itu. Ini menunjukkan fokus, perhatian, konsentrasi penuh ketika adab itu dipelajari. Tidak per kalimat, per hurufnya. Detil. Difahami sedetil, semendalam mungkin untuk diaplikasikan.
Ditanya lagi, waqila wa kaifa talabuka lah, bagaimana minatmu atau usahamu atau kesungguh-sungguhanmu dalam mempelajari adab, segede apa sih? Dijawab, talabul mar'atil mudillah waladaha wa laysa laha ghairuh. Usahaku kepada ilmu adab itu seperti usaha seorang ibu mencari satu-satunya anaknya yang hilang dan tak ada anak lain yang dia miliki. Anaknya anak semata wayang kulit. Karena kalau wayang golek matanya dua, yang satu mah mata apa? Wayang Jawa, wayang kulit, ya disebut aja semata wayang. Kurang lengkap, semata wayang kulit. Karena wayang kulit hanya satu matanya. Kalau wayang golek dua. Bayangkan kalau seorang ibu punya satu anak. Masih balita, 4 tahun, 5 tahun lucu-lucunya ya. Tiba-tiba hilang. Gimana cara mencari? Dia tak akan pernah berhenti mencari. Lapar nggak dirasa, ngantuk nggak dipedulikan, lelah capek nggak dia gubris. Sebelum anaknya ketemu, dia tidak akan pernah berhenti beristirahat, sekalipun untuk makan, tidur, minum, bahkan mules pun, kebelet pun, ingin ke WC ditahan dulu sebelum anaknya ketemu. Kan gitu ya. Gigih, dia nggak peduli lagi kepada apapun. Seringkali nggak peduli kepada kondisi dan kebutuhan dirinya. Ya enggak? Kecuali yang belum punya anak belum bisa merasakan. Kalau yang sudah punya anak, anak hilang, kemana? Lagi makan ditinggalkan, ya. Lagi BAB, anak hilang, langsung, ya. Cebok dulu. Terus mencari. Lagi tidur, anak nggak ada korejat, masih mata masih merah, kan langsung. Dia nggak peduli kondisi dirinya sebelum anaknya ditemukan. Begitulah Imam Syafi'i ketika mencari ilmu. Begitu pula para ulama. Saya dengar kisah tentang Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau itu kalau sudah duduk di meja menghadapi kitab di perpustakaannya, lupa apapun termasuk lupa terhadap dirinya. Istrinya pagi-pagi mengantarkan makanan ke mejanya. Sementara beliau masih mengkaji kitab. Simpan aja di sana, nanti saya makan. Siangnya nganterin lagi untuk makan siang. Makanan tadi masih utuh, belum disentuh. Ditanya, ini belum dimakan. Saya lupa. Lupa tetap makan, bayangkan. Kalau orang sudah merasakan lezat dan nikmatnya mengarungi samudra ilmu, dia akan lupa segala-galanya. Sampai lapar, haus, ngantuk, itu tidak dipedulikan. Dan begitu beliau berdiri untuk sholat, untuk wudhu, apa yang terjadi? Berdarah. Karena terlalu seringnya berdiri. Oleh karena itulah, tidak heran kalau Imam Syafi'i ditanya, bagaimana usaha kegigihanmu dalam mencari ilmu? Seperti usaha seorang ibu yang mencari satu-satunya anak yang hilang dan tak ada anak lain yang dimilikinya. Pasti akan gigih. Gigih bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Berkata Abu Bakar bin Al-Mutawwi'i rahimahullah, ikhtalaftu ila Abi Abdullah, yakni Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sintai ashrata sanatan wa huwa yaqra'ul musnad ala awladih. Fama katabtu anhu hadithan wahida. Innama kuntu anzuru ila hadihi wa akhlaqihi. Kata Abu Bakar Al-Mutawwi'i, aku selalu datang kepada
Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan itu berlangsung selama 12 tahun. Datang ke rumahnya tiap hari. Imam Ahmad sedang membacakan musnad ke anak-anak. Kitab musnad kalangan beliau berisi hadis, ribuan hadis. Diajarkan kepada anak-anaknya. Aku ikut duduk mendengarkan. Fama katabtu anhu hadisan wahidah. Gak pernah aku mencatat walaupun satu hadis. Lalu untuk apa hadir kalau tidak mencatat? Innama kuntu anzur ila hadihi wa akhlaqi. Aku hanyalah datang untuk melihat adab dan akhlak Imam Ahmad bin Hanbal. 12 tahun. Ilmunya nggak pernah dicatat, tapi lihat akhlaknya. Ketika berbicara, ketika duduk, ketika bersikap kepada anak-anaknya, adab ketika mengajar. Itu yang dilihat, diserap, kemudian diikuti. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, anna majlis al-imami Ahmad rahimahullah, kana yahduruhu 5,000. 500 yaktubun wal baquna yastamiduna min samtihi wa khuluqihi wa adabihi. Kata Imam Az-Zahabi, majlis Imam Ahmad itu selalu dihadiri oleh 5.000 orang. Kebayang? Mungkin Masjid Al-Ukhwah nggak bisa nampung ya. Kalau nggak salah Al-Ukhwah itu 3.000. Terus dai juga pasti membludak tuh sampai keluar. Dan itu selalu. Kalau kita makan, kalau pengajian rutin mah siapapun yang ngisi nggak begitu banyak. Tapi kalau momen bukan daurah tabligh akbar, maka al-ukhwah nggak cukup. Atas penuh, bawah penuh, di luar membludak gitu ya. Padahal yang isinya sama, saya juga. Tapi momen tabligh akbar mah lain ya. Dari luar kota ada yang datang. Tapi kalau kajian rutin tidak sebanyak itu. Imam Ahmad kalau ngaji selalu dihadiri oleh 5.000 orang. Itu persaksian dari salah satu muridnya yang kemudian dinukil oleh Imam Az-Zahabi. Murid lainnya menyatakan sampai 20.000 orang. Yang benar yang mana, 5.000 atau 20.000? Dua-duanya benar karena momennya beda. Mungkin yang ini ketika hadir 5.000 yang datang mungkin beberapa lama bulan tahun kemudian membludak bisa sampai 20.000 mungkin. Berarti yang dibutuhkan masjid besar. Mungkin Masjid Raya Bandung nggak cukup kalau 20.000. Nah, di antara 5.000 yang diterangkan oleh Imam Az-Zahabi, 500 orang di antaranya mencatat. Sisanya berapa? 4.500 yastamiduna min samtihi wa khuluqihi wa adabihi. 4.500 sisanya hanya mengambil akhlak, adab dan tingkah laku Imam Ahmad. Jadi mana yang lebih banyak, yang mencatat apa yang tidak? Yang tidak mencatat. Tapi yang tidak mencatat ngambil adab, ngambil akhlak. Ini jangan dijadikan dalil oleh kita. Imam Ahmad juga banyak yang nggak catat. Iya, mereka mah akhlaknya diambil, ini menyatat tidak, akhlak tidak. Kenapa tuh hadir? Bete di rumah juga gitu. Berkata Imam Abdullah bin Mubarak, ini kenapa ulama zaman bahulanya keilmuannya hebat, akhlaknya juga mulia. Ini karena ini. Kata Abdullah bin Mubarak, ta'allamtul adab 30 sanah wa ta'allamtul ilma 20 sanah wa kanu yata'allamun adab thumma al-ilm.
Aku belajar adab sampai 30 tahun. Lalu setelah itu baru belajar ilmu 20 tahun. Total berapa tahun? 50 tahun. Ini menunjukkan Abdullah bin Mubarak sejak ABG menghabiskan waktu mudanya untuk belajar. Yang pertama dipelajari adab 30 tahun. Setelah itu barulah ilmu. Kenapa? Adab dulu sebelum ilmu, nanti dijelaskan. Dan mereka para guru kami belajar adab kemudian belajar ilmu. Adab dulu lalu ilmu. Berkata Al-Qurafi rahimahullah kitab Al-Faruq ketika menerangkan kedudukan adab. Kata Al-Qurafi wa'lam anna qalilal adab khairu min katsiri minal amal. Walidzalika qala Ruwaim, seorang al-alimus salih, libni ya bunayya ij'al amalaka milhan wa adabaka daqiqa. Ay istakthir minal adab hatta takuna nisbatu fil kathrah nisbatad daqiq ilal milh fil azin. Wa kathiru minal adab ma qalili minal amali salih khairun minal amali ma qillatil adab. Ketahuilah, kata Al-Qurafi, sedikit adab walaupun hanya sedikit itu lebih utama daripada amal yang banyak. Nanti dijelaskan. Oleh karena itu berkata Ruwaim itu salah seorang orang yang soleh kepada anaknya. Hai anakku, jadikan amalmu seperti garam dan adabmu seperti adonan. Ketika kita membuat masakan, kue atau makanan lain, mana yang lebih banyak? Garam atau adonan? Adonan. Kalau lebih banyak garam, adonan sedikit, pangset ngelel artinya nggak akan bisa dimakan. Garam cukup sedikit. Belum tentu 1 sendok juga kebanyakan. Paling beberapa puruluk gitu. Ya ada terjemahannya puruluk. Jadi kata Ruwaim kepada anaknya, jadikan amalmu seperti garam dan adabmu seperti adonan. Jadi lebih banyak mana? Amal atau adab? Adab. Lebih banyak mana? Garam apa adonan? Adonan. Jadi maksud ucapan ini perbanyak adab. Sehingga prosentase atau kadar adab dibanding kadar amal seperti banyaknya adonan dibanding garam. Garam sedikit, adonan yang banyak. Jadi ungkapan para ulama tentang hal itu sangat banyak. Adab dahulukan, dipelajari, diaplikasikan daripada ilmu. Timbul pertanyaan, kenapa? Pertama, ini nih, pertama. Adab aplikasi nyata dari keimanan dan ketakwaan. Karena adab itu amalan, real, nyata. Dan amalan, apapun itu bentuknya, yang merupakan aplikasi dari ketakwaan, itu penunjang utama dimudahkannya kita dalam mempelajari ilmu. Berkata para ulama, di antara Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan, inna kunna nasta'inu fi talabil hadith biqiyamil lail wa nasta'inu fi fahmihi bisyam. Kami minta bantuan dalam mempelajari hadis dengan
qiyamul lail. Ibadah. Dan kami meminta bantuan untuk memahami hadis itu dengan banyak saum. Malamnya tahajud, siangnya saum. Itu aplikasi ketakwaan. Siapa yang takwa dan dia seorang penuntut ilmu, Allah akan mudahkan memahami ilmu. Akan tajamkan hafalannya. Akan Allah lapangkan dadanya. Akan Allah fokuskan konsentrasinya. Akan Allah kuatkan daya analisanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa, Allah akan berikan furqan. Furqan itu salah satu bentuk dari furqan ilmu. Maknanya Allah akan mudahkan kamu untuk memahami, mempelajari, memahami ilmu termasuk menghafalkannya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Adab ini aplikasi nyata dari ketakwaan. Oleh karena itulah maka adab didahulukan agar pas belajar ilmu mudah. Ibarat nih, kalau kita belajar bela diri, sebelum belajar jurus kita apa dulu? Memperkuat dulu fisiknya enggak? Lari dulu gitu, push up dulu, sit up dulu, squat jump dulu, kalau bisa pull up dulu gitu kan? Fisiknya harus kuat. Enggak langsung ayo pasang kuda-kuda jurus, atau baru 1, 2, udah ngos-ngosan. Ayo pasang kuda-kuda, lutut gemeter tuh bluk aja jatuh. Kenapa harus diperkuat dulu fisik? Karena untuk memperagakan jurus gerakan itu perlu fisik yang kuat. Perlu nafas yang panjang, perlu stamina yang memadai. Apalagi kalau pertarungan nyata jangan dilihat cuma 3 menit atau saya malah lari sejam kuat. Ini mah cuma 3 menit. Beda lari sejam dengan tarung 3 menit. Baru semenit saja nggak bisa begini, ngaprek, ini cangkel, lulus. Nggak bisa mukul lagi, akhirnya menit kedua masih litubruk. Kalau fisiknya nggak kuat. Perkuat fisik, lari dulu, push up, sit up, stretching dulu, kemudian pokoknya kardionya juga harus diperkuat. Baru nanti diajarkan jurus dasar. Nah itu, kalau langsung ke jurus, bahaya. Kardio nggak kuat, jurusnya harus cepat, jantung nanti kena. Tidak ada umpamanya stamina yang mencukupi, langsung diperagakan jurus-jurus yang berat, kram, keseleo, ya enggak? Seperti itu. Nah, adab begitu, adab dulu. Adab dipelajari 30 tahun, sudah teraplikasi pas belajar ilmu, sangat gampang, mudah. Dan memang Allah mudahkan. Makanya Abdullah Mubarak menyatakan saya belajar adab dulu 30 tahun, setelah itu baru 20 tahun. Sehingga ilmunya hanya sebagai faktor penunjang dari amal yang sudah ada pada dirinya. Sebelum berilmu amalnya sudah. Pas datang ilmu amalnya lebih meningkat dari segi kualitas dan kuantitas. Ini alasan pertama kenapa adab didahulukan. Kedua, kenapa tadi dikatakan bahwa adab yang sedikit jauh lebih baik daripada amal yang banyak? Karena bagusnya adab walaupun sedikit itu bukti nyata diterimanya amal. Amal banyak, adabnya nyebelin, menunjukkan amalnya ditolak. Ingat, setiap amal apapun bentuknya itu harus ada
hasil real yang menjadi bukti amal itu diterima. Apa hasil real buah yang nyata dari amalan? Adab, kemuliaan akhlak. Lihat umpamanya sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu menunjukkan sholat yang makbulah, yang diterima, harus melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau setelah sholat akhlaknya nyebelin, menunjukkan sholatnya ditolak. Demikian juga saum. Rasul SAW bersabda, kata beliau ketika menerangkan tentang saum, "Man lam yada qawla zur wal amala bih wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ay yada ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang saum? Tapi ketika saumnya dia tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia, perbuatan yang buruk, kebodohan. Jadi selama saum ngomongnya kasar, kotor, perilakunya menyakiti orang, melanggar larangan, mengabaikan perintah, gitu ya. Allah nggak butuh tuh terhadap meninggalkan lapar, meninggalkan makan, meninggalkan minum, lapar, haus yang dirasakannya, nggak butuh. Alias diapain? Ditolak. Menunjukkan saum yang benar itu menghasilkan ucapan lembut, baik, menyenangkan, perilaku yang juga menyenangkan orang lain, kemuliaan akhlak tuh. Lihat juga haji. Faman farada fihinal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Siapa yang haji tinggalkan rafath, ya, kemudian fasik, kemudian jidal selama haji. Dan itu harus menjadi hasil nyata setelah haji. Kemuliaan akhlak. Semua amal ibadah harus melahirkan buah yang real, nyata, berupa adab, berupa kemuliaan akhlak. Makanya kalau ada seseorang akhlaknya baik, mulia, ini menunjukkan ada amalan yang tadi diterima tuh. Makanya adab yang baik walau hanya sedikit lebih baik daripada amal yang banyak dengan adab yang sedikit. Maka berkata Al-Khurafi tadi bahwa kathirul adab ma'a qalili minal amali salih khairun minal amali ma'a qillatil adab. Bahwa banyaknya adab yang baik, walaupun amal solehnya sedikit, jauh lebih banyak daripada amalnya banyak tapi adabnya sedikit. Itu yang kedua. Ketiga, ilmu banyak, amal banyak, adab sedikit itu bisa menimbulkan madarat bagi agama. Mencoreng citra agama. Coba bayangkan, kalau ada orang ilmunya tinggi, mungkin dia ulama, kiai, ajengan, ustaz atau dai, ilmu banyak, juga rajin ibadah, ke masjid selalu datang di awal waktu berjamaah, tahajudnya kelihatan oleh ronda yang mengelir rumahnya, kedengaran bangun, kedengaran sholat, gitu ya. Lalu dilaporkan, si anu mah setiap malam bangun, kedengaran baca Quran, sholat. Banyak amalnya, saum sunnah juga, baca Quran juga, infak dan sedekah juga. Tapi tingkah lakunya pika sebelen, nyakiti orang gitu. Kalau ngomong kasar nyelekit, sombong, takabur. Padahal dia amalnya banyak, ilmunya banyak. Gimana penilaian orang awam? Ustad-ustad gitunya. Engkau ahli ibadah tapi pika sebelen pisan. Ahwat engkau bercadar. Tapi kalau ngaji tehnya kasar. Datang umpai akhwat yang baru,
pakai pakaiannya umpamanya modis, langsung dibentak, kamu mau ngaji mau dugem. Itu orang sudah tertarik mau ngaji, datang dengan pakaian ala kadarnya, dibentak kayak begitu oleh akhwat bercadar. Gimana dia? Nangis nggak? Nggak akan nangis. Langsung balik lagi. Dasar teroris. Merusak citra bercadar nggak? Ya. Merusak citra pengajian nggak? Iya. Merusak citra ustaz nggak? Iya. Saha eta teh ustazna sampai muridna pika sebelen gitu. Saya kemarin terharu oleh ungkapan seorang perempuan entah di Amerika, di Eropa yang mu'allaf pakai kerudung. Apa dia bilang? Saya pakai kerudung. Bukan untuk menunjukkan saya lebih baik dari kalian, dari yang lain-lain. Tapi saya pakai kerudung setelah saya Islam untuk memberitahukan. Dengan pakai kerudung ini, saya ramah. Dengan pakai kerudung ini, saya selalu membantu. Dengan pakai kerudung ini, saya siap menolong. Dengan pakaian kerudung itu mengisyaratkan bahwa saya siap merangkul siapapun yang membutuhkan bantuan saya. Saya ingin memberi kesan setiap yang berkerudung itu begitu. Kepada orang kafir. Kalau selama ini Islam dikesankan mengerikan, teroris, radikalis, kasar, gitu kan? Hapus kesan seperti itu. Kesan seperti itu lahir karena memang ada orang kayak begitu, terlepas dari itu rekayasa buatan orang kafir untuk mencoreng citra Islam atau tidak, pokoknya itu real nyata. Sehingga orang takut melihat yang pakai kerudung, apalagi pakai cadar. Kan diopinikan. Para teroris, para pelaku pemboman itu berjenggot, cingkrang, kepalanya hitam, bukan kepala, jidatnya gosong, disebutnya gosong. Istri-istrinya bercadar. Akhirnya lahir sebuah opini umum. Siap, kalau melihat yang kayak gitu, wah itu pasti kasar, pasti teroris, pasti galak, pasti sedikit-sedikit musyrik, kafir, bid'ah, neraka, kan gitu ya. Itu diopinikan demikian. Coba rubah. Siapa yang merubah? Kita yang harus merubahnya. Akhwat, tunjukkan setiap yang bercadar itu ramah, baik, siap menolong, peduli, perhatian, dan seterusnya. Ikhwan yang berjenggot, yang cingkrang, yang hitam jidatnya, coba buktikan di mana-mana bahwa kita selalu ramah, selalu tersenyum, selalu menolong, selalu peduli, selalu berada di garda terdepan dalam setiap kebaikan gitu tuh. Sehingga kesan orang yang cingkrang, berjenggot, gosong jidatnya, dan kesan akhwat yang bercadar itu dalam benak semua orang ramah. Ada yang bercadar, ini pasti baik, ini pasti ramah. Lalu senang dan merasa tenang, nyaman berada di dekatnya. Kalau sekarang ini maka takut berdekatan dengan yang berjenggot dan bercadar, takut nyakuan bom. Kayak meledak. Makanya akhwat yang sudah lama ngaji, apalagi panitia, tunjukkan kemuliaan akhlak, tunjukkan keramah tamahan, terutama kepada yang baru-baru, terutama kepada orang yang begitu datang masih kelihatan keawamannya, kerudungnya masih belum sempurna, itu baru berarti baru mau hijrah. Sambut ahlan wa sahlan, wilujeng sumping, sugeng rawuh, welcome, dan yang sejenisnya. Sambut ukhti, apa kabar, peluk. Sama ahwat lagi, jangan sama ikhwan.
Baru datang silakan duduk, pilih tempat yang nyaman, mangga. Ya, ramah. Tanya siapa, dari mana, itu senang itu. Jangan sampai pas datang pakaiannya begitu langsung nyinyir. Dijamin dia tidak akan betah berada. Ngaji belum mulai dia sudah pulang. Karena melihat sambutan yang tidak ramah dari akhwat senior yang sudah bersadar. Ya, coba sekarang mulai kesankan setiap yang bercadar pasti baik, pasti ramah, pasti peduli, pasti perhatian, pasti siap menolong membantu. Dan ikhwan, setiap yang gosong jidatnya, yang cingkrang, yang berjenggot, beri kesan ke semua orang kita baik, kita dermawan, kita perhatian, kita siap membantu, menolong dan menyenangkan orang-orang. Ya, ini pentingnya adab bagi kita. Cukup ya sampai di sini. Mohon maaf terlambat tadi. Kita masih punya sisa waktu 10 menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk bertanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaannya, apakah adab ini kaitannya dengan manusia saja? Tidak. Ke seluruh pihak. Yang paling utama kepada Allah. Ada adab, ada akhlak kepada Allah. Bagaimana adab dan akhlak kita kepada Allah? Tauhidkan Allah. Sembah Allah. Laksanakan perintahnya. Jauhi semua larangannya. Tunduk, patuh, taat, satya, satuhu kepada agama Allah. Itu adab kita. Ya. Nah, makanya kalau ada orang kafir, tapi muamalah dengan kita, dengan sama manusia bagus. Nggak ada sikap yang nyebelin. Kata orang Sunda mah, itu aya cawadin. Baik, perhatian, ramah, gitu ya. Apa kita katakan orang ini akhlaknya baik? Kita katakan akhlak orang ini kepada sama manusia baik, tapi akhlak kepada Allah dan Rasulnya super buruk. Karena dia tidak meyakini adanya Allah atau meyakini adanya Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Adab kepada Allah, ada adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada sunnah. Adab kepada para malaikat. Ada adab kepada sama manusia. Manusia itu beda-beda. Ke orang tua, ke anak beda. Ke guru beda. Ke teman biasa beda. Ada adab kepada binatang. Nggak boleh menyakiti binatang. Sampai nggak boleh kita memburu binatang sekedar hobi. Ditembak jeger, kena jagoan. Dibiarkan, tidak dimakan. Nanti binatang itu menuntut. Kalau mau berburu, silakan tembak sampai mati, makan dagingnya. Setelah dimasak. Jadi itu adab. Kalau hanya pelampiasan hobi untuk menguji skill dia dalam menembak, jeger, kena, mati, dibiarkan, maka itu adab yang buruk. Kepada siapa? Kepada binatang. Termasuk kalau kita nyimpen daging di gondol kucing, kesel nggak? Pasti kesel. Yang pertama kali kita kesel itu diri kita tahu karakter kucing begitu. Kucing nggak belajar adab. Tutup, kunci, ini dibiarkan ya digondol. Siapa yang digondol kucing lalu marah ke kucing lalu ditangkap, dikurung, disiksa sampai mati, neraka bagian. Dan itu yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Beliau bersabda, dakhalat an-nara imra'atun lihirratiha sajanatha lam tut'imha wa la tusqiha hatta matat. Seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Kucing itu dikurung. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dibiarkan lepas mencari makan sendiri sampai mati. Bahasa Sunda mengatakan dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban, tapi teu dilepaskeun. Mati dia. Masuk neraka. Apakah wanita itu
mengurung kucing itu iseng? Enggak, pasti ada alasan. Mungkin tadi dagingnya digondol. Kalau enggak gitu mah enggak ya. Gila kalau ada terpupuguh wanita, kucing tangkap, kurung, 3 hari mati. Pasti ada alasan. Apa alasannya? Tadi digondol, menggondol ikannya, dagingnya. Ya, itu adab kepada binatang. Adab kepada ular gimana? Bunuh. Walaupun kita lagi sholat, Allahu Akbar, lewor, bunuh dulu tanpa membatalkan sholat. Caranya gimana? Jangan tanya saya bukan ahli ular. Boleh ada kayu di sana diambil, pukul ya, atau batu atau benda keras apa, pukul sambil sholat. Jangan ngomong, mati, batal. Kenapa nggak dibiarkan nanti setelah sholat? Oh, kalau nunggu sholat selesai keburu kabur atau keburu matuk orang, ya enggak? Apalagi anak kita. Sudah, matikan dulu. Walaupun sambil sholat, tanpa membatalkan sholat. Asal nggak ngomong, tidak membelakangi kiblat, lakukan. Itu adab. Apalagi di luar sholat. Ya. Itulah adab. Termasuk adab kepada lingkungan. Allah berfirman, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu adakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaan. Merusak alam termasuk adab yang buruk kepada alam. Jadi adab ini tidak hanya kepada sama manusia, tapi kepada seluruh makhluk, bahkan kepada Sang Khaliq, kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ada lagi yang bertanya. Lebih baik mana? Orang yang rajin tahajud, saum, tapi dia bicaranya sering menyakiti. Tapi dia tidak merasa arogan, sering gibah, nyalahin orang, tidak mau menghargai orang, merasa paling hebat. Ini terkesannya curhat ini. Atau laporan. Kayaknya ada yang gini. Merasa paling hebat. Dikasih nasihat malah pundung atau marah. Dibanding orang yang tidak tahajud, tidak saum, jarang, tapi adabnya baik, takut kalau menyakiti orang. Mana yang lebih baik? Baik. Ada Nabi SAW ditanya seorang wanita rajin tahajud, rajin saum, rajin menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar li'anna la khaira fiha. Dia di dalam neraka. Tak ada kebaikan pada diri. Lalu tahajudnya, saumnya gimana? Mardud, tertolak. Kok tahu tertolak? Karena ada indikatornya. Indikator diterima atau ditolaknya amalan adalah amal apa yang dia lakukan setelah ibadah tadi. Kalau ibadahnya melahirkan ibadah-ibadah lain, ibadah lain itu tanda ibadah pertama tadi diterima. Kalau setelah ibadah ternyata berbuat buruk, perbuatan buruk menjadi indikator ibadahnya tadi ditolak. Tidak kepikiran orang rajin tahajud. Kalau rajin tahajud berarti sholat 5 waktunya bagus ya. Rajin saum sunnah, rajin baca Quran, tapi akhlaknya nyebelin. Tadi mengerikan tuh, lihat ya, coba. Oh, bicaranya sering menyakiti, arogan, gibah, menyalahkan orang, tidak mau menghargai orang, merasa paling hebat, dikasih nasihat malah pundung. Ngeri sekali, monster itu. Tapi rajin sholat. Ingat, itu semua keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Mestinya semua perbuatan tadi itu terubah, terhilangkan oleh sholat. Apalagi tahajud. Nah, kalau rajin ibadah, rajin sholat ternyata masih keji dan mungkar, kekejian dan kemungkarannya menjadi tanda sholatnya ditolak. Makanya kata Nabi, hiya finnar la khaira fiha.
dia di dalam neraka. Tak ada kebaikan pada dirinya. Tahajud atau ibadahnya ditolak. Mungkin kenapa ditolak? Pertama, mungkin tidak ikhlas. Masa tahajud tidak ikhlas? Bisa aja. Yaitu meniatkan tahajud untuk dunia. Bukan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Dia rajin tahajud agar apa coba? Agar cepat dapat jodoh. Dia rajin saum, rajin tahajud agar kalau dagang all shop laris. Kalau umpamanya bekerja karirnya nanjak. Kalau ikut pemilu ingin kepilih, makanya rajin tahajud. Untuk dunia, amal tahajud yang agung diniatkan dengan niat yang rendah meraih dunia. Nggak ikhlas. Atau tidak mutabah. Maka kalau tidak ikhlas, tidak mutabah, amalan itu ditolak. Sebagai bukti amalan itu ditolak, tidak merubah karakter buruknya menjadi baik. Nah, sekarang ada orang yang tahajud jarang, saum Senin Kamisnya jarang, tapi akhlaknya baik, nggak mau menyakiti orang. Nah, akhlaknya baik, nggak mau menyakiti orang, pertahankan. Perbaiki tahajud, perbaiki saum. Jarang tahajud, jarang saum aja akhlaknya sudah baik. Apalagi kalau roh tahajudnya rajin, saumnya rajin, akhlaknya pasti lebih baik. Kalau tadi tahajudnya rajin, saumnya rajin, tuh akhlaknya buruk. Untung dia masih tahajud. Untung dia masih saum. Kalau sudah akhlaknya buruk, nggak tahajud, nggak saum, pasti jadi monster dia. Kerem sama tahajud dan saumnya ya. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin wa iyyakum. Serta jamaah yang hadir di sini juga, para kaum muslimin berada dalam rahmat Allah. Amin. Izin bertanya, apakah dalam rumah tangga tidak dikaruniai seorang anak, lalu sang suami meninggal dan masih punya saudara kandung? Berapa hak waris istri? Oh, ini warisan. Kalau tidak punya anak seorang istri, dia dapat 1/4 dari harta peninggalan suami. Kalau punya anak dapat berapa? 1/8. Terus yang 3/4-nya dikemanain? Dikayasan kan? Enggak, milik saudaranya. Saudara, adik, kakak. Lihat dulu ada ibu, ada bapak enggak? Bapak dan ibu si suami yang meninggal. Ada anak-anak enggak ya? Kalau ada bapak ibu dapat bagian, adik-adiknya, adik-adik si suami yang meninggal, asoba itu apa? Sisa, dapat sisa. Tapi si istri kalau nggak punya anak dapat 1/4 dari harta suami. Kalau suami hartanya 1 triliun, ya dapat 250 miliar ya. Bantu Mahartu pembangunan. 10 miliar cukup, ya ditunggu ya. Wallahu alam, cukup ya sampai di sini. Insyaallah nanti kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.